Sword of Coming, episode 294. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an tidak buta, jadi dia secara alami bisa tahu bahwa Huan Su, putri penguasa benteng, tertarik pada Lu Tai. Pada saat yang sama, Chen Ping'an juga dapat melihat kekhawatiran yang tak tersembunyikan di balik kesopanan dan kehangatan kedua saudara itu. Dari kelihatannya, tindakan sembrono hantu dan roh terhadap penghuni benteng sangat mengkhawatirkan bagi benteng elang terbang. Di dunia kultivasi di luar pegunungan, bahkan klan kaya dan kekuatan besar pun akan kesulitan menghadapi masalah seperti itu. Chen Ping'an dan Lu Tai menuju ke bangunan utama benteng elang terbang. Bangunan ini sangat megah, dan plakat di pintu, bait-bait di sampingnya, sepasang dewa pintu berwarna-warni, dan harimau putih giok di kedua sisinya semuanya dibuat oleh seniman terkenal. Semua hal ini menyoroti kejayaan dan kekayaan masa lalu klan Huan dari benteng elang terbang. Aula perjamuan diterangi dengan terang, dengan banyak lilin merah yang sebesar lengan bayi. Terdapat juga banyak karya seni kuno yang menghiasi aula, seperti lukisan pemandangan berukuran besar, lukisan berpasangan yang menggambarkan adegan abadi, dan sebagainya. Penguasa benteng Huan Yang, istrinya, administrator Heya, dan beberapa tetua dari klan Huan berdiri di pintu aula untuk menyambut pemuda dan anak laki-laki yang mengunjungi benteng elang terbang untuk pertama kalinya. Banyak keturunan berbakat dan keturunan cabang berdiri di belakang mereka, dan para pemuda ini semuanya dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Chen Ping'an dan Lu Tai. Bagaimanapun, sangat jarang benteng tersebut menyiapkan jamuan penyambutan yang begitu megah. Sebaiknya jangan pernah memukul orang yang sedang meminta maaf. Jika klan Huan dari benteng elang terbang cukup pintar, apakah kau percaya padaku jika kukatakan bahwa mereka akan secara aktif meminta maaf kepada kita setelah minum 3 gelas? Kata Lu Tai kepada Chen Ping'an menggunakan suara batinnya. Namun, Lu Tai dengan cepat kehilangan keseriusannya, berkata dalam hati sambil melihat sekeliling ruangan, ada cukup banyak barang antik kuno yang berkeliaran. Sepertinya leluhur klan Huan dari benteng elang terbang cukup kaya, ya. Mereka cukup makmur dibandingkan dengan kekuatan lain di luar pegunungan di benua daun payung. Hampir pasti mereka tidak akan membutuhkan bantuan kita jika mereka tidak terpaksa bersembunyi di tempat terpencil ini karena malapetaka itu. Mereka pasti sudah meminta bantuan para dewa dari negara Agarwold atau negara-negara sekitarnya dan telah menangani kelompok entitas Yin ini sejak lama. Sebelum datang ke sini, Lu Tai sempat menyebutkan sesuatu tentang murid-murid komersialis di dunia. Murid-murid ini telah mengemukakan gagasan tentang uang lama dan uang baru. Dengan kata lain, uang kertas dan bank harus dikategorikan sebagai baru atau lama. Ada beberapa bank lama dengan sejarah ratusan atau bahkan ribuan tahun dan masih beroperasi dengan baik, dan ada juga beberapa bank baru yang baru saja muncul. Akibatnya, uang kertas yang diterbitkan oleh bank-bank ini secara alami berbeda dalam hal apakah itu lama atau baru. Sebelum duduk, Chen Ping'an dengan jeli memperhatikan sesuatu yang aneh tentang istri penguasa benteng itu. Auranya tampak keruh dan berkabut, seperti awan gelap dan kabut hitam. Jelas bahwa auranya terkontaminasi oleh kotoran. Meskipun dia tampak cantik dan sehat, kenyataannya energi vitalnya semakin melemah dan kekuatan hidupnya hampir habis. Lu Tai bahkan tidak meliriknya sekalipun. Jamuan makan itu tidak terlalu mewah, dan tidak bisa dikatakan ada hidangan eksotis dari pegunungan dan laut. Sebaliknya, ada daging buruan dari sungai serta buah-buahan dan sayuran musiman. Huan yang tetap sangat rendah hati sepanjang waktu, tidak bersikap angkuh sama sekali. Faktanya, Chen Ping'an dapat dengan jelas merasakan ketidaknyamanan para keturunan klan Huan itu. Mereka bertindak asal-asalan saat makan dan minum, dan seringkali mereka hanya minum ketika penguasa benteng menyarankan untuk bersulang bersama. Namun, Lu Tai salah menebak, dan Raja Benteng Huan yang tidak menyebutkan masalah mengenai gang aneh itu kepada mereka bahkan ketika jamuan makan hampir berakhir. Dia hanya menyatakan bahwa lingkungan di benteng elang terbang sangat keras, jadi dia meminta Chen Ping'an dan Lu Tai untuk memaafkan benteng jika benteng tidak mampu menjaga mereka dengan baik. Namun, setelah menghabiskan gelas anggur terakhir,
Huan Yang dan istrinya secara pribadi mengajak Chen Pingan dan Lu Tai berkeliling gedung utama setelah para tamu lainnya perlahan-lahan berdiri dan pergi. Setelah berjalan ke balkon di lantai atas, Huan Chang dan Huan Su sama-sama mengeluarkan hadiah sambil memandang ke kejauhan. Hadiah-hadiah itu diletakkan di dalam kotak kayu, dan Huan Yang menjelaskan bahwa itu adalah barang antik kuno yang diwariskan dari leluhur mereka. Nilainya tidak seberapa, tetapi bisa dianggap cukup langka. Bagaimanapun, itu hanyalah beberapa hadiah sambutan sederhana. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa semoga Chen Pingan dan Lu Tai dapat lebih sering mengunjungi benteng elang terbang di masa mendatang. Benteng itu pasti akan menyambut mereka dengan hangat. Lu Tai menangani pertarungan ini dengan sempurna. Setelah itu, dia mengusap pagar dan bergumam dalam hati, ini tempat yang bagus. Dan demikianlah, tuan rumah dan para tamu dengan gembira berpamitan satu sama lain. Huan Su awalnya ingin membawa mereka kembali ke gang itu, namun Huan Chang menemukan alasan untuk menyeretnya kembali dan mencegahnya pergi. Huan Su tidak senang dengan hal ini, tetapi akhirnya dia tidak bersikeras untuk meninggalkan gedung utama. Melihat kedua tamu yang berjalan berdampingan di sepanjang jalan yang lebar, Huan Chang berkata dengan suara lembut, "Xie Yang menderita luka yang begitu parah, jadi mengapa kalian tidak mengunjunginya?" Huan Su mengerutkan kening dan menjawab, dia masih saja bergegas dengan begitu ceroboh meskipun ayah dan kakek He sudah memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Jika bukan karena para immortal terhormat akan tiba di benteng elang terbang malam ini, bagaimana mungkin kita bisa membersihkan kekacauan ini? Tao Xie Yang sudah cukup dewasa untuk memahami ini, dan dia sudah mengurus setengah dari urusan benteng elang terbang, jadi bagaimana mungkin dia masih terpengaruh oleh emosinya dan bertindak gegabah? Dia telah melupakan kedalaman langit dan bumi setelah berkelana di dunia kultivasi selama beberapa hari. Cukup sudah dengan caci maki itu. Huan Chang memarahi dengan marah. Apapun yang terjadi, Xie Yang menderita luka parah demi benteng elang terbang. Bahkan, tidak ada yang akan berani menghentikan Xie Yang jika dia mendengar ini dan memutuskan untuk meninggalkan benteng elang terbang karena marah. Apakah kau benar-benar tidak menyadari berapa banyak kekuatan terkenal yang tertarik pada bakat bela diri dan kemampuan manajemen Xie Yang beberapa tahun terakhir ini? Huan Su mengerutkan bibir dan menjawab, kalau begitu kurasa kuil kita terlalu kecil untuk menampung bodhisattva agung ini. Apalagi yang bisa dilakukan benteng elang terbang? Menangis dan memohon kepada Tao Xie Yang untuk tetap tinggal. Huan Chang berbalik dan memarahi dengan suara tegas, Huan Su, kenapa ucapanmu semakin kasar saja? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kau dan Xie Yang tumbuh bersama seperti keluarga, dan dia juga kakakku yang sangat baik. Kelopak mata Huan Su memerah. Ia merasa sedikit kesal, dan ini adalah pertama kalinya ia melihat kakak laki-lakinya begitu marah. Suaranya bergetar saat ia berkata, tapi aku tidak mau menikah dengannya. Dia mungkin menyukaiku, tapi aku tidak menyukainya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Huan Chang menghela napas setelah mendengar ini. Setiap orang memiliki beban masing-masing. Ini adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Ini persis seperti bagaimana Huan Chang tidak bisa memahami Tao Xie Yang. Seorang gadis surgawi yang cantik dan luar biasa dari dunia kultivasi telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, namun Tao Xie Yang entah mengapa menolak untuk membalas perasaannya. Di sisi lain, Tao Xie Yang telah menyukai adik perempuannya selama bertahun-tahun, dan ini adalah hubungan yang seharusnya terbentuk dan berkembang secara alami, yang akhirnya berujung pada pernikahan. Namun, adik perempuannya tidak bisa mengembangkan perasaan romantis kepadanya, apapun yang terjadi. Mengenai apa yang akan terjadi setelah Tao Xie Yang menikahi adik perempuannya, Huan Chang tidak terlalu memikirkannya. Lebih tepatnya, dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Tao Xie Yang mendapat dukungan tak tertulis dari administrator Heya, dan dia juga telah berkelana jauh selama bertahun-tahun. Akibatnya, semua orang di benteng elang terbang sangat menghormati Tao Xie Yang. Jika Tao Xie Yang menikahi adik perempuannya, akankah benteng elang terbang mungkin diperintah oleh seseorang dengan nama keluarga yang berbeda di masa depan? Angin musim gugur terasa menyegarkan, dan gugusan bintang tampak mempesona. Namun, seolah-olah setiap butir bintang mewakili perasaan melankolis di dunia. Pada malam itu, seorang asing dengan pembawaan layaknya makhluk abadi tiba di jalan kecil di luar benteng elang terbang sebelum Chen Pingan dan Lu Tai kembali ke gang kecil tersebut.
Hanya penguasa benteng Huan Yang dan administrator Heya yang keluar untuk menyambutnya. Mereka berdiri dengan hikmat dan penuh hormat dengan tangan di samping, dan sambutan yang mereka berikan sama sekali tidak meriah. Namun, sambutan ini jauh lebih praktis dan tulus dibandingkan dengan jamuan makan yang mereka adakan untuk Chen Ping'an dan Lu Tai. Orang yang berjalan mendekat itu adalah seorang pria tinggi dan tegap dengan tatapan tajam. Ia menuntun seekor kuda putih salju yang tampan dengan tali kekang, dan tampak berusia sekitar 40 tahun. Ada cambuk lalat di tangannya dan jimat kayu persik di pinggangnya saat ia berjalan dengan anggun. Terdapat juga 2 ikat ranting pinus dan cemara yang tergantung di kedua sisi pelana, dan ini tampak sangat aneh. Tulisan, menghilangkan kekhawatiran, terukir di pengocok lalatnya. Penguasa benteng Huan Yang dan administrator Heya buru-buru membungkuk memberi salam, sambil berkata, "Selamat datang, Dewa Abadi yang terhormat dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan." Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak perlu terlalu sopan. Sudah menjadi tanggung jawab para abadi dari pegunungan untuk keluar menaklukkan iblis dan membasmi makhluk jahat." Sebelum Huan Yang sempat berkata apapun, pria yang menuntun kuda itu sudah mendongak ke langit di atas benteng dan menganalisis, benar saja, ada energi yin yang sangat terkonsentrasi dan aura pembunuh yang berkumpul di atas benteng. Jika saya tidak salah, benteng elang terbang seharusnya baru saja mengalami hujan deras. Kalian berdua harus menyadari bahwa itu bukanlah hujan musim gugur biasa. Melainkan, itu adalah iblis dan hantu jahat di daerah ini yang sedang membentuk formasi dan melepaskan kemampuan mistis dengan tujuan menghentikan benteng elang terbang agar tidak memiliki keturunan di masa depan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Huan Yang dan administrator tua itu saling bertukar pandang sebelum Huan Yang menangkupkan tinjunya dan menawarkan, "Yang mulia dewa, benteng elang terbang bersedia membangun kuil untuk menghormati Anda selama Anda mampu menyelamatkan penduduk sekitar 500 orang di sini. Kami juga bersedia menyerahkan pedang berharga, penghenti salju, yang diperoleh leluhur kami melalui keberuntungan. Keturunan klan Huan akan menghormati Anda dan Gunung Kedamaian dan Ketenangan setidaknya selama 100 tahun. Kami akan melakukan segala yang kami mampu untuk membalas budi Anda." Pria paruh-baya itu mengibaskan kipas lalatnya dengan senyum riang dan menjawab, "Kita bisa membahas masalah ini setelah aku menyelamatkan benteng elang terbang. Jika tidak, takdir karma positif ini tidak akan lebih dari sekadar transaksi bisnis yang dipenuhi bau tembaga." Huan Yang terharu hingga meneteskan air mata, dan ia terisak, "Yang mulia dewa begitu mulia dan tak ternoda. Saya mohon maaf atas ketidakhormatan saya." Pria paruh-baya itu mengabaikannya dan berjalan maju bersama kudanya, sepenuhnya menunjukkan sikapnya yang luar biasa sebagai makhluk abadi. Kemudian di malam hari, seorang lelaki tua lain yang tampak lelah dan berantakan karena perjalanan tiba di benteng elang terbang. Namun, ia hampir dihentikan di gerbang dan diminta untuk pergi. Pada akhirnya, teman Tao Sieyang, pendeta Tao muda Huang Sang, bergegas datang setelah mendengar tentang hal ini. Barulah lelaki tua itu diizinkan masuk ke benteng elang terbang. Pria tua itu dengan santai duduk di sebuah gang, dan hal ini membuat wajah Huang Sang dipenuhi rasa malu dan bersalah. Namun, pria tua itu tidak terlalu mempedulikannya, dan dia berjalan-jalan di sekitar benteng meskipun sudah larut malam. Selama penyelidikannya, dia juga bersandar di beberapa sumur dan mencium bau airnya. Setelah kembali ke halaman rumahnya, lelaki tua itu tiba-tiba mendongak dengan terkejut dan melompat ke atap bangunan dengan hentakan kakinya. Dia menatap suatu tempat di kejauhan dan mengamatinya dengan saksama sejenak. Setelah kembali ke halaman, dia berbalik dan bertanya, "Sudah ada kultivator kuat yang menjaga benteng elang terbang?" Huang Sang ragu-ragu mendengar ini, dan dia menjawab, "Aku tidak yakin apakah mereka kultivator yang kuat atau tidak. Namun, aku tahu bahwa 2 orang muda tiba di benteng elang terbang 2 hari yang lalu. Yang satu adalah pemuda yang anggun dan tampan, dan yang lainnya adalah anak laki-laki pendiam dengan pedang di punggungnya. Bukankah mereka berdua memberikan bantuan saat kau dan Tao Sieyang mengalami bahaya sebelumnya?" Tanya lelaki tua itu. "Administrator lama itulah yang menyelamatkan kami. Kedua orang itu tidak muncul di tempat kejadian," jawab Huang Sang dengan senyum getir. "Heya memang mengetahui beberapa teknik dao yang dangkal," kata lelaki tua itu sambil mengangguk. "Namun, ada jurang yang sangat besar antara keahliannya dan tingkat jimat yang ditempelkan kedua orang itu di pintu halaman mereka.
Pendeta Tao muda itu ragu-ragu dan bertanya, kedua orang itu seusia denganku, tetapi guru mengatakan bahwa mereka sudah setara denganmu. Mungkin mereka adalah para abadi terhormat yang telah menguasai teknik-teknik mistik Tao. Orang tua itu terkekeh dan menjawab, lalu kenapa kalau mereka masih muda? Dewa abadi sejati adalah mereka yang mampu memindahkan gunung dan memutar lautan meskipun masih sangat muda. Kultivator setengah hati sepertiku hanya mengandalkan usia untuk membangun basis kultivasi yang remeh. Bahkan, kekuatan abadi sejati di pegunungan itu tidak menganggap kita sebagai sesama kultivator yang menempuh jalan yang sama. Huang Sang masih sedikit skeptis, dan dia yakin bahwa ini adalah kasus di mana gurunya bersikap mulia dan rendah hati. Dia menganggap gurunya sebagai makhluk yang benar-benar transenden yang tidak terlalu peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dan tidak suka membual tentang kultivasi abadinya. Orang tua itu tidak mengatakan apapun lagi. Dibandingkan dengan para dewa yang bisa terbang di atas angin dan melayang di antara awan, bisa dikatakan bahwa ia telah menyia-nyiakan seluruh waktunya dan hidup seperti anjing. Pada akhirnya, ini bukanlah hal yang menyenangkan untuk dibicarakan. Di tempat lain, Chen Pingan menempelkan jimat penekan iblis pagoda harta karun lainnya di pintu halaman. Baik dia maupun Lu Tai tidak merasa mengantuk, jadi mereka berdua duduk di halaman dan mengobrol santai satu sama lain. Ekspresi Chen Pingan tampak serius, sementara Lu Tai tersenyum dengan mata menyipit dan mengayunkan kipas bambunya maju mundur seperti biasa. Chen Pingan baru saja akan mengatakan sesuatu, namun Lu Tai mengangkat tangan dan menghentikannya, memperingatkannya, tidak akan efektif lagi jika kau membicarakannya. Pemuda tampan itu mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan geli, jubah daunmu, anggur manis emas, 2 pedang terbang di labu penempaan pedangmu, dan rantai pengikat iblis tingkat harta karun abadimu. Betapa mengesankannya dirimu nanti ketika mencapai tingkat ke-7 seni bela diri di masa depan. Chen Pingan tersenyum penuh arti dan berkata dengan terbuka dan riang, tapi orang lain tidak akan tahu tentang darah, keringat, dan air mata di balik semua ini. Apakah menurutmu aneh bahwa aku tidak pernah menganggap diriku sebagai kultivator pedang? Lu Tai menghela napas dan bertanya, apa yang aneh dari itu? Chen Pingan mendengus, bukankah ini hanya karena kau takut ketinggian? Kau naik Pulau Osmanthus saat melakukan perjalanan dari kota Nagatua ke Gunung Stalaktit, dan kau naik paus penelan harta karun saat melakukan perjalanan dari Gunung Stalaktit ke benua daun payung. Pernahkah kau naik kapal kun sebelumnya? Lu Tai tersipu malu, dan ia segera melemparkan kipas lipat bambunya ke arah Chen Pingan. Chen Pingan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya sebelum memutarnya perlahan membentuk lingkaran, menyebabkan kipas bambu itu berputar di udara seolah-olah dikendalikan oleh benang sutra. Kipas bambu itu berputar mengelilingi Chen Pingan sekali sebelum terbang kembali ke Lu Tai. Pemuda tampan itu menangkap kipas bambu tersebut dan mendecakkan lidahnya dengan heran, sambil berkata, kau cepat belajar. Kau sudah mempraktikkan apa yang telah kau pelajari sebelumnya. Mungkin teknik kinesis pedang dari para ahli pedang sangat misterius di dunia kultivasi. Namun, bagi Chen Pingan yang berada di tingkat keempat seni bela diri, dengan menguasai satu teknik, ia dapat menguasai semua teknik lainnya.